Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang bagaimana perasaan dia setelah pergi dari kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ditinggalkan sama seseorang. Jadi kamu tuh kayak masih pengen tahu gitu gimana sih perasaan dia setelah dia pergi dari kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini loh di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang bagaimana perasaan dia setelah pergi dari kamu. Orang yang mungkin kamu pikirkan saat ini, yang pernah hilang, yang pernah pergi dari kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kalau aku lihat dia tuh mungkin awalnya perasaan dia setelah pergi dari kamu itu ada ngerasa kesepian ya. Dia ngerasa seperti kehilangan. Sebenarnya di sini ada keinginan untuk mencari penyembuhan gitu. Jadi kayak sebenarnya dia ngerasa sepi, dia ngerasa kehilangan, tapi di sini dia tuh berusaha untuk tetap bertahan dengan ego dia. Padahal di sini dia itu tahu bahwa hanya kamu yang bisa menaklukkan hati dia. Jadi ketika dia mencoba untuk mencari penyembuhan sama orang lain atau membuka hati untuk orang lain, nggak akan bisa gitu. Di sini dia belum bisa move on banget dari kamu, walaupun dia yang meninggalkan kamu, walaupun dia yang membuat kamu terluka atau pergi dari kehidupan kamu bersama orang lain. Tetapi setelah dia pergi dari kamu, benar-benar hilang dari kamu, dia ngerasa kesepian di sini. Makanya dia ngerasa dengan mencari penyembuhan, dia tidak akan bisa ingat sama kamu lagi. Tetapi di sini nyatanya tidak bisa. Dia masih sering mikirin kamu, ya. Tapi dia tetap terus bertahan karena ego dia tadi. Karena nggak mungkin dong orang udah ninggalin, udah nyakitin, ngapain tuh kembali lagi gitu. Dia ngerasa berpikir seperti itu. Nggak ada gunanya dia kembali, dan dia lebih baik memikirkan egonya, gengsinya daripada dia harus kembali sama kamu. Karena dia udah nyakitin kamu. Dia udah membuat kamu berharap, dia udah membuat kamu terluka, dia udah membuat kamu menunggu. Makanya dia nggak mau untuk kembali sama kamu. Gitu. Itu perasaan orang yang telah pergi dari kamu. Itu perasaan dia setelah dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kamu. Jadi ada penyesalan sebenarnya. Cuma karena egonya besar, dia menutupi penyesalan itu. Ada kesepian juga, ada kehilangan juga. Cuma karena egonya tadi kembali. Jadi dia lebih memikirkan ego daripada perasaannya, ya. Di sini dia ini sering termenung. Entah itu duduk, entah itu berdiri di sini. Dia sering termenung, mengingat semua ya kenangan indah sama kamu gitu. Mengingat semua masa-masa indah kalian bersama itu. Ya, karena di sini di benaknya itu hanya ada kamu yang paling selalu mengerti dia. Mungkin ketika dia memutuskan pergi dari kehidupan kamu, dia merasa dia akan mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu. Dia merasa akan mendapatkan orang yang lebih care sama dia gitu. Tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan semua itu. Mungkin kamu memiliki atau mungkin kamu pernah ditinggalkan sama seseorang seperti ini demi orang ketiga. Dan dia ngerasa orang ketiga itu lebih baik dari kamu. Tapi kesini kenyataannya dia tidak bisa menerima ketulusan orang ketiga ini. Dia tidak bisa menerima cinta atau kasih sayang dari orang ketiga ini. Karena dia nggak bisa kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Walaupun orang ketiga yang dia pilih ini baik ya, memang tulus gitu sama dia. Tapi kenyamanan itu dia cuma bisa ngedapetinnya dari kamu gitu. Mungkin kamu tipe orang yang humble atau asik. Atau mungkin kamu tipe orang yang
tidak pernah membatasi pasangan atau mengekang pasangan. Itu alasan yang membuat dia tuh mungkin ngerasa nyaman, karena dia ini kan tipe orang yang ingin bebas, tipe orang yang tidak ingin dikekang, tipe orang yang ingin berpetualang lah, seperti itu, kesini mau gitu, bukan tipe orang yang suka dikekang gitu. Jadi ketika dia bersama pasangan barunya, dia ngerasa nggak nyaman karena pasangannya itu lebih ke banyak aturan juga, banyak mengekang juga, yang membuat dia tuh nggak nyaman. Tapi memang dia memilih orang ini sangat tulus sama dia karena cinta tadi gitu sama dia. Cuma dianya saja yang masih terfokus sama kamu, ya. Jadi sebenarnya di sini ada penyesalan, ya. Ada kekecewaan pada dirinya sendiri. Ada keinginan untuk kembali sebenarnya, ada perjuangan, tapi di sini maju mundur gitu. Karena gengsinya besar tadi. Jadi dia lebih memilih untuk diam saja dan gak ada usaha untuk kembali sama kamu. Ada sepertinya ingin berjuang, tapi kayak ingin berjuang malu, maju. Pas maju dia malu, gengsi. Terus pas mundur dia gak bisa move on, dia gak bisa ngelupain kamu, karena kamu tuh sosok cahaya untuk dia. Jadi ketika dia kesepian, hadir kamu membawa suasana itu menjadi bahagia. Dan saat ini pun ketika dia sudah memilih bersama orang lain, dia sudah menjalani hidup sama orang lain, dia pun masih tetap kesepian. Padahal dia sudah memiliki pasangan saat ini. Itu perasaan dia setelah dia pergi dari kamu. Jadi ada penyesalan sebenarnya. Cuma dia tidak ingin menjilat ludahnya sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia ambil keputusan, ya mau nggak mau, walaupun sesakit itu, mau nggak mau harus dia jalani, walaupun sulit di sini, ya. Karena di sini yang aku lihat hari-hari dia tuh kayak galau gitu, karena terus selalu memikirkan kamu. Pengen kembali di sini, ada ingin berjuang gitu, tapi maju mundur gitu, berusaha, tapi kayak ya namanya laki-laki yang pelin-pelan ya, tidak bisa memegang omongan gitu. Ketika dia berputus seperti ini, ngambil keputusan seperti ini, nggak taunya dia nggak bisa seperti ini gitu. Makanya dia nggak mau seperti menjilat ludahnya, karena di sini malu sama kamu, cenderung dia malu dengan sikapnya. Dia yang pergi, dia juga yang memohon untuk kembali. Makanya dia lebih baik untuk memilih diam. Jadi buat teman-teman yang kayak merasa readingan ini untuk kamu, kalau kamu masih berharap pada seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu salah besar. Pengharapan kamu itu akan membuat kamu semakin terluka, ya. Dia nggak akan kembali, nggak ada usaha atau perjuangan. Ingin berjuang tetapi maju mundur. Jadi sampai kapanpun ke depannya nggak akan pernah mau bergerak untuk berjuang atau kembali sama kamu. Niatnya ada tapi nggak ada pergerakan, sama aja bohong. Kecuali dia ada niat tapi ada pergerakan, nggak apa-apa. Pergerakan itu maju mundur gitu. Jadi sampai kapanpun kamu berharap menunggu seseorang yang sudah pergi dari kehidupan kamu, percuma. Kamu menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kayak posisinya kamu menunggu sebuah jatuh tetapi buah tuh mentah. Dan itu akan terus nyakitin kamu. Kamu ngelihat ke atas terus tapi mata kamu kena debu gitu. Jadi kayak nggak mungkin, mustahil. Jadi kamu berharap pada sesuatu yang tidak pasti, yang nggak akan mungkin terjadi. Cuma kita nggak tahu lagi ya, namanya jodoh, rezeki, maut sudah ada yang mengatur. Kalau dia jodoh kamu, ya walaupun dia gengsi, walaupun dia malu, ya pasti dia akan kembali. Karena dengan seiringnya waktu, perasaan itu pasti nggak akan pernah bisa hilang ya. Namanya juga jodoh. Mau kalian dalam posisi tidak saling memaafkan, mau kalian dalam posisi tidak pernah bertemu atau tidak pernah komunikasi, tapi kalau memang jodoh, ya mau bagaimana gitu. Tapi kalau memang nggak jodoh, mau usaha sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan juga nggak akan bisa. Kembali lagi ke jodoh, ya. Jadi buat kamu yang merasa readingan ini untuk kamu, mengapa menunggu sesuatu yang tidak pasti? Kalau melanjutkan itu akan membuat kamu lebih bahagia. Jadi lebih baik melanjutkan, ambil langkah yang terbaik, jalani kehidupan kamu, karena kamu akan menemukan orang yang lebih baik dari dia. Kamu akan menemukan orang yang lebih tulus, yang pantas, yang benar-benar cinta sama kamu, bukan dia yang saat ini kamu harapkan, ya. Jadi jangan pernah mau berharap lagi pada sesuatu yang nyakitin ya. Karena ketika kamu berharap, akan menusuk kamu sendiri pengharapan itu. Oke? Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan readingan kita tentang bagaimana perasaan dia setelah pergi dari kamu. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terus lagi, kartu juga hanya gambaran, gak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa, ya.
Terus energinya banyak orang ini ya, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 4 zodiak yang cenderung, tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Lebih cenderung di 4 zodiak ini ya. Oke, yang pertama ada Pisces. Yang kedua ada Aries, ketiga ada Cancer, dan yang terakhir di sini ada Scorpio. Aku ulangi, Pisces, Aries, Cancer, dan yang terakhir ada Scorpio. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di zodiak ini ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.